Biar pagi hari ini bukan menjadi pagi hari yang merupakan kebiasaan setiap minggu, tapi biar pagi hari ini kita berjumpa dengan Allah, dengan Yesus. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu yang membawa Alkitab manual, dibuka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab dalam HP, dibuka Mazmur 107. Mazmur 107. Kita akan baca mulai ayat 23. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu 24, yang genap ya. Yang genap saya dulu, lalu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dipandu oleh Rengki ya. Siap Bapak Ibu yang sudah temukan Mazmur 107, katakan amin. Amin. Yang enggak bawa HP, yang enggak bawa Alkitab bisa baca di sini. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan diturunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia Dalam majelis para tua-tua. Amin. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita baca ayat 32 bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Ada gelombang Bapak Ibu, tapi Tuhan membuat gelombang dan badai itu diam buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memuji-muji Dia. Amin. Mari angkat tangan, kita mau sembah Dia. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami tahu di sekitar kami ada badai, ada apapun Tuhan, tapi Engkau yang membuat diam badai itu. Supaya kami bisa memuji-muji Engkau Tuhan, supaya kami bisa memuji kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau sepakat Tuhan, pagi hari ini berikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan yang sepakat dengan saya, mari sama-sama katakan amin. 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 Lambaikan tangan ke kanan kiri, gak usah berjabat tangan, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
selama-lamanya. Apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu merasa sukacita? Amin. Amin. Hari ini adalah perayaan. Kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan di tengah-tengah kita, kita mau berikan yang terbaik. Kita mau nyanyi ya. Seperti saya dan Frankie nyanyi. Bapak Ibu nanti ikuti Frankie ya. Mari serukan, Hey, serukan hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan hey. bahwa Yesus. Bapak Ibu bisa? Mari serukan, hei serukan, hei bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi ya. Mari serukan, hei
Tuhan. Kita mau sembah Allah yang tidak berubah. Dari sejak Dia menciptakan dunia ini, Dia Allah yang terus mengawasi kita dengan kedua matanya. Dia adalah gembala yang baik untuk kita. Dan bahkan Tuhan berkata, Aku Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari mengagumi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Mari semua angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Lama-lama ya syanda maya ramalasi. Hanya Kau.
di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, mereka mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran ilahi turun dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah. Dengar jeritan anak-Mu Tuhan. Pulihkan, 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 pulihkan. Turun, turun, turun urapan ke atas anak-anak-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, harabalabaya syate kira kasakaya tapayas, kurabaralabaya syata kaya hayase. Yesus, Yesus membebaskan. Setiap belenggu-belenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jadikan Tuhan anak-anak-Mu ini kebesaran kuasa-Mu. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, biar Roh-Mu memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berikan kami sesuatu yang ilahi. Berikan kami sesuatu yang ilahi. Kami haus. Kami lapar akan kebenaran-Mu. Horabalabaya syate kirahayasu. Syute hereta sakaya rabaralabayasu. Syande here karatapaya shante keratapayasu.
Shota karapaya sekira tala kaya tasa kaya tapa. Horamala baya shete kire tapa karala baya shandahayata. Shete kire hayata makarala baya shekira taya sakai. Shena maharapala baya shekire tasukumukoratas. Harambara lama ayata sekirata. Sharambala maya sekireta soroto sende ke pahaita kabukurotasa. Ramashata hayata kapa. Shonde hereke sokoroto poshan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami gerejamu bisa melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami tahu semua hanya anugerah-Mu kalau kami bisa mengerjakannya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukan karena kami bisa melakukannya, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau yang bekerja yang begitu dahsyat di dalam kami, sehingga kami bisa melakukannya. Pakai kami gerejamu bisa menuntaskan tugas kami di akhir zaman ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Kau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Ibu bapak saudara, siapa yang siap mendengarkan kebenaran Tuhan pagi hari ini? Seberapa saudara yang haus dengan Tuhan? Saya percaya Tuhan akan puaskan saudara pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik. Saya merasakan saudara betul-betul dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan luar biasa loh. Luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Dia sangat mengasihi saudara. Senin kemarin saya dan beberapa teman memberkati rumah baru Bu Ari. Bu Ari ada? Mana Bu Ari? Oh enggak datang. Saudara tahu hati saya tuh bersyukur luar biasa. Di tengah keadaan seperti ini, di tengah kondisi seperti ini ya, saya melihat orang-orang yang setia. Tuhan tuh memberkati dengan cara yang ajaib. Satu kali sebetulnya saya lagi di rumah pagi-pagi, lagi santai, lagi mempersiapkan hati saya, dan saya belajar untuk setiap hari ya kita menjaga kerohanian kita, ya. Kehidupan kita secara spiritual, menjaga supaya kita tetap tenang. Saya kalau saudara tahu sebetulnya saya ini orang yang gerusa-gerusu sebetulnya. Tanya istri saya. Dan orang-orang beberapa teman-teman yang dekat saya pasti tahu saya tuh seperti apa. Tapi sebetulnya saya tuh orang yang senang belajar. Saya belajar untuk tenang, untuk jalani hidup ini dengan bersyukur. Sebab bersyukur itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang membuat kita tuh lebih tenang, lebih aman itu.
Orang yang gak pernah bisa bersyukur hatinya tuh kan selalu galau. Belajar tenang, belajar kalem. Nah saat-saat seperti itu sebetulnya saya ditelepon sama Bu Ari. Pak, ini rumah saya kan baru mau ditempatkan dan ini sebelum beberapa saudara-saudara ini, saudara-saudara saya ini sebelum ditempatkan bilang katanya harus taruh tikar lah apalah, ini sebelum suro loh Pak. Gimana ya Pak menurut Pak Otu? Saya senangnya Bu Ari ini banyak cerita dengan saya gitu. Ini mumpung gak ada orangnya biar saya cerita semua. Yang saya tangkap dari pembicaraan ini sebetulnya orang yang rendah hati. Mudah diajar. Saya berdoa setiap kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen, kita orang yang rendah hati dan mudah diajar. Amin. Jangan mudah tersinggung. Saya bilang, Bu, kita orang Kristen, Ibu, kita semua harus ngerti bahwa rumah itu bukan milik kita. Semua yang kita punya itu titipan Tuhan. Termasuk anak kita loh. Ya, saudara udah sering kali saya bicara ini kepada jemaat di tempat ini. Kita harus ingat bahwa semua yang kita punya itu titipan dari Tuhan, bukan milik kita. Uang di kantong kita pun itu titipan Tuhan. Jadi ketika saudara ingin melakukan sesuatu, saudara tanya Tuhan dulu. Tuhan, Engkau mau aku lakukan apa terhadap berkat-berkat-Mu ini? Nah, cuman memang kalau rumah baru itu memang harusnya itu diberkati dulu baru ditempati. Pemberkatan rumah namanya. Itu alangkah baiknya seperti itu. Ya, jadi nggak ada itu unsur-unsur ini nanti harus dibawa ini, ada makanan ini, harus ini. Tidak. Kalau adat, aku nggak tahu ya kalau adat Jawa seperti apa ya. Oh ini Pak, kata saudara-saudara saya soalnya sebelum suro harus ini, waduh. Kita nggak gitu Bu, sekali lagi ini rumah adalah titipan Tuhan. Artinya Tuhan mempercayakan kita sebuah rumah untuk kita tempati dan kita rawat baik-baik, jaga rumah itu supaya tetap menjadi tempat kesukaannya Tuhan dan Tuhan selalu hadir di situ. Konsepnya seperti itu. Nah jadi setelah saya dengar, oh gitu ya Pak, oh gitu Pak, iya gak boleh. Nanti kalau kita lakukan seperti itu, ngikutin ibu, ngikutin saran-saran adiknya ibu, nanti bukan Tuhan yang hadir. Nanti malahan, ya Pak soalnya saudara-saudara saya bilang katanya nanti kalau gak gini diganggu, banyak diganggu. Ya justru kalau kita begitu malah kita sering diganggu. Karena kita mengundang roh lain untuk hadir. Tapi kalau kita mengundang Tuhan yang hadir, artinya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, bersama kita di rumah itu. Meskipun dimanapun kita berada, Tuhan juga ada bersama kita. Tapi kita mempersilahkan Tuhan hadir dan bekerja atas rumah tangga kita di dalam keluarga kita. Nah di situ kalau Tuhan hadir, saudara bisa melihat ya, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Keharmonisan rumah tangga, berkat atas rumah tangga. Amin saudara. Ya jadi ini saya cerita begini supaya menjadi saudara juga jadi ngerti juga bahwa rumah itu memang harus diberkati. Jadi mengizinkan Tuhan untuk bekerja, bertahta, mengizinkan Tuhan untuk hadir selalu di dalam rumah kita. Ya jadi bukan untuk mempersembahkan sesuatu dan supaya tidak diganggu roh-roh jahat sekeliling apa. Akhirnya kami dan beberapa teman mendoakan rumah itu dan saya minta minyak urapan dan saya mendoakan mereka dan saya bilang, kan mereka yang punya rumah, kalian ingin mendedikasikan rumah ini di mananya, bagian mana aja, terserah kalian. Oh semua Pak, ya harus semua sebetulnya. Saya sengaja membuka pertanyaan itu supaya mereka ngerti bahwa persembahkan semua, makanya urapi rumah itu di sekelilingnya, baik di pekarangan, di pintu-pintu masuk,
Setiap ruangan, kamar-kamar, kamar mandi sekalipun, termasuk di ruangan tempat buat jemur, tempat masak, diurapi. Minta Tuhan, Tuhan, ini setiap sudut ruangan ini milikmu. Tidak ada sedikit pun daerah-daerah yang tidak milikmu, semuanya milikmu. Itu namanya pendedikasian rumah, saudara. Ya, jadi saudara, setiap saudara sekaligus saudara harus tahu bahwa rumah saudara perlu diserahkan semua kepada Tuhan. Karena semua adalah milik Tuhan, titipan Tuhan. Ada beberapa teman sebetulnya, enggak cuma 1-2 sebetulnya, tapi dia datang dan, Pak, saya kok sering diganggu ya rumah saya. Kenapa ya bisa begini? Ya kita nggak ada yang pernah tahu ya, karena kan itu rumah dia tempatkan, ternyata dulu pernah ditempatkan mamahnya, papanya, dan mungkin neneknya. Kita nggak pernah tahu sebelum-sebelumnya mereka menyimpan benda-benda apa gitu. Ada hal mungkin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin saat bangun rumah, di bawah tanahnya itu mungkin dikasih, saya nggak tahu kalau dulu orang-orang dulu bilang dikasih ada apa, kepala kambing atau apa itu dulu. Pernah ada yang begitu. Nah tapi saya mau beritahukan itu sebabnya kalau ada sesuatu yang terjadi seringkali di rumah kita nggak pernah tahu. Saudara pernah nggak menyerahkan rumah itu kepada Tuhan? Itu penting ya. Jadi ini sekaligus saya beritahukan kepada saudara, sekaligus ada sukacita yang besar ketika orang-orang yang setia dan taat memiliki rumah yang baru. Singkat cerita, akhirnya Tuhan bicara di dalam hati saya, kamu harus hari ini juga berkati rumah itu. Saya bilang sebetulnya di dalam hati saya sebenarnya rada malas sebetulnya. Cuman saya bilang enggak bisa, saya harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara tahu enggak, Tuhan tuh bekerja ajaib sekali, ajaib. Pagi itu saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang suruh ke sana dan berkati. Saya janjian ke beberapa teman, saya telepon, yuk kita ke tempat Bu Ari yuk. Kita doain. Dan mereka langsung oke dan bisa. Puji Tuhan. Akhirnya kita bersama-sama ke sana, kita mendoakan sorenya. Ternyata pagi itu sebetulnya Tuhan itu sedang menguji sebetulnya. Pagi itu pagi yang sama sebetulnya. Saat saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ari, ternyata istri saya juga ngobrol-ngobrol juga dengan ada satu customer yang dia ingin mesen ya, pesan makanan untuk panti asuhan. Pesan sekian banyak dan dia bilang udah transfer, ternyata belum transfer, saudara. Belum transfer. Kita nggak bisa buatkan sebelum transfer karena banyak kejadian-kejadian yang jahat gitu, penipuan-penipuan. Karena cukup tahulah istri saya udah pengalaman banyak dan banyak teman-temannya juga pun diperlakukan begitu. Nah singkat cerita, dia pesan, dia bilang udah transfer, ternyata kan belum masuk buktinya. Dan dia bilang, Bu, kalau misalnya pesannya kurangin sekian bisa enggak? Nah itu yang sudah saya transfer, tolong dikirim aja, ditransfer lagi sekian. Loh istri saya bilang, lo belum ditransfer kok, belum masuk kok. Luar biasa saudara, puji Tuhan, Tuhan di atas semuanya itu Tuhan luputkan dari hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu ini Tuhan yang bekerja, ya, bukan karena istri saya, tapi hikmat yang Tuhan berikan. Di situ saya berdoa sebetulnya. Sebetulnya itu Tuhan lagi menguji saya. Dan setelah semua selesai, akhirnya diluputkanlah, ternyata nantilah kapan istri saya, atau sekarang aja deh, ayo maju sebentar. Biar saudara dengar cerita lebih detail. Oh iya, istri saya udah lama gak hadir, saudara bisa lihat sekarang dia lebih langsing, amin saudara. Kasih tepuk tangan dong. Biar istri saya cerita ya tentang kejadiannya dan kita diberkati. Puji Tuhan, saya dari ibadah yang di gereja, saya baru hari ini
ketemu ibu bapak sekalian ya. Puji Tuhan, saya bersyukur ibu bapak sehat semuanya. Mungkin nanti ya kapan saya akan cerita kenapa sih saya sampai hampir 2 bulan ya enggak ikut kebaktian. Tuhan itu juga sedang mengajari ya banyak hal buat kehidupan kami, khususnya buat saya. Yang tadi yang Pak Oto cerita sebenarnya itu Tuhan yang buat tuh luar biasa. Pagi itu ketika Pak Oto WA dengan beberapa teman, dengan Ibu Ari dan lain sebagainya, saya tuh juga WA dengan orang lain Ibu Bapak. Ada orang mau pesen sekian box, dikirim ke panti asuhan A misalnya. Saya mau adain acara Bu di panti asuhan, nanti langsung kirim ya ke panti asuhan katanya gitu. Habis gitu siangnya sebelum jam makan siang orang itu WA lagi. Bu bisa nggak kalau saya nggak jadi pesan segitu, saya pesan separohnya, tapi yang separohnya uangnya tolong ditransfer langsung ke panti asuhan katanya. Orang dibilangin ke panti asuhan itu kan rasanya beda ya Ibu Bapak ya. Waduh kesian juga nih panti asuhan gitu kan. Ditambah lagi dia ngomong gini, panti asuhannya butuh sembako Bu katanya. Jadi kalau bisa segera ditransfer ya. Loh ini uangmu belum masuk loh. Ya tapi butuh sembako. Pemikiran saya yang pertama apa Ibu Bapak? Saya mau telepon Bu Lili tolong dong bisa nggak kirimin beras dari Permata Berbagi, tolong kirimin ke panti asuhan, tolong bawain masker. Pemikiran saya yang pertama itu loh Bapak Ibu. Saya nggak punya pemikiran yang lain. Apa karena saya tuh sampai mikir, apa karena saya ini saking polosnya gitu ya Ibu Bapak. Saya tuh langsung ngomong gitu. Saya tuh sampai ngomong langsung, Bu alamat panti asuhannya mana? Hari ini juga saya kirimin beras, saya kirimin masker, Ibu butuh apa lagi sih? Saya tuh sampai tanya gitu loh Ibu Bapak, tak tantang tuh orang. Loh enggak Bu, saya butuhnya uang cash. Enggak bisa Pak, uang cash. Saya punyanya beras, saya ngomong gitu. Saya punyanya beras, kalau butuh berapa? Kamu butuh apa? Masker tak kirim, saya tuh sampai ngomong gitu. Dia ngeyel minta uang, saya ngomong enggak bisa. Dia tetap ngeyel enggak. Ya saya akhirnya ngomong, ya enggak bisa. Sampai akhirnya ketika ternyata itu di alam roh, itu peperangan. Saya kenapa tahu? Ketika jam berapa ya, Pak Oto ngomong, itu aku tuh sudah selesai doain rumahnya Bu Ari. Jadi jam sekitar jam 3:30, 4, tiba-tiba itu saya bisa kerasa, saya mau cek BCA lagi gitu ya. Saya mau cek bank lagi, ternyata tetap enggak masuk. Dan waktu itu di WA semua kontak, akhirnya saya diblok. Dan puji Tuhan enggak kena transfer yang sekian itu. Karena apa? Satu kalau saya lihat ya, kalau saya renungkan ya, satu itu ada peperangan rohani yang kita enggak ngerti, kasat mata ya, tapi itu peperangan yang luar biasa. Yang kedua, kita coba lihat dari hati yang beda. Ketika saya diomongin ini untuk panti asuhan Bu sembako, pemikiran saya bukan langsung tak kasih uang enggak. Saya itu pemikirannya apa? Kita harus masuk menangkan mereka. Kita lewat Permata Berbagi Berkat. Saya itu sudah pemikirannya gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Kita punya alatnya kok, kita punya caranya jangkau. Kita punya semuanya. Kenapa kita enggak gerak? Saya tuh jadi berpikir gitu. Saya tuh sampai mikir, ayo kalau ada orang tenanan gitu tak parani, saya tuh sampai ngomong gitu. Sudah saya lacak semua. Saya tuh sudah sampai mau telepon Bu Lili. Parani Bu, kalau Isa siang ini juga. Tapi ternyata Tuhan memang luar biasa ya. Saya percaya setiap kita Tuhan pasti luputkan. Kenapa? Asal kita itu punya hati yang benar. Hati yang benar. Sikap hatinya kita ini Tuhan uji. Saya juga lagi nguji. Loh, luar biasa loh saudara, 30 box, dia minta 100 box. Itu kan dalam satu kejap kan lumayan ya toh, secara hitungan duit. Tapi Tuhan itu mau lihat kamu rakus enggak dengan duitnya itu. Kamu dalam tanda kutip, kamu mata duit enggak. Di situ Tuhan lihat, Tuhan itu memberkatinya itu luar biasa. Ya, gitu. Oke, terima kasih, thank you very much. Kasih tepuk tangan dong saudara ya. Haleluya. Saudara tahu ini yang membuat saya lebih bergairah dengan Tuhan. Luar biasa.
Ya nggak mungkin dia hubungi Bu Lili sama saya kok perginya. Ya kan saudara ya, tapi semuanya tuh baik. Saudara, setiap kita ya ketika kita melayani, jagai terus hati ini dengan ketulusan. Jagai. Jangan ada unsur uang, jangan ada unsur politik, jangan ada pilih-pilih orang. Aku lebih suka si B daripada si A, aku lebih suka ini. No. Di mata Tuhan semua manusia sama. Amin saudara. Layanilah. Saudara bisa jangkau siapapun jangkau. Sekaligus saya info kepada saudara, kita sudah mau selesai 5.000 masker di September ini. Luar biasa teman-teman bekerja keras dengan ajaib. Saudara dengar gini kok gak kasih tepuk tangan? Ini semua saudara loh yang bekerja, yang nabur, yang memberikan segala sesuatu. Minggu lalu saya udah cerita kepada saudara, ada orang nabur 6 roll bahan, itu roll betul-betul roll grass bersih, bukan bahan percak loh saudara. Itu luar biasa. Dan banyak orang-orang juga, saudara-saudara juga mengambil bagian nabur masker, Rp1.000 satu masker. Dan saya dengar kemarin juga satelit dari Majapahit minta, oh Pak Otu, Permata kok bisa 10.000 masker itu gimana? Aku mau ikutan Pak. Nah saudara lihat, sesuatu yang baik itu menular loh saudara. Amin saudara. Jadi mereka akan jangkau mereka minta berapa? Aku minta 500 Pak. Kita akan bersama-sama kerjasama bagikan. Wow, saya bilang ini loh buat saya semangat semakin lagi. Saya percayalah saudara, selama hati kita benar di hadapan Tuhan ya, Tuhan akan semakin percayakan jauh lebih besar. Saya percaya setiap saudara pun akan dipercayakan lebih besar sama Tuhan. Ketika hati saudara penuh dengan ucapan syukur, hati saudara limpah, tidak larinya kepada aku dan aku. Tapi saudara melihat orang lain yang bisa aku tolong, aku bantu, siapa ya? Sekalipun saudara sedang dalam kekurangan, saudara sedang dalam kebutuhan yang mendesak. Tapi saudara bisa melihat orang lain ini lebih perlu. Tuhan akan bekerja luar biasa. Tadi istri saya cerita, kalau saya dengar panti asuhan, dengar untuk ini ya, saya kalau sekedar orang beli apa-apa ya kita ini ya, tapi kalau udah dengar begitu hati kita kan tuh wow, ayo nih kita gerak nih, kita bagi nih. Enggak pusing nyari untung atau rugi, enggak pusing untungnya. Saudara tahu ternyata itu semua adalah ujian. Seringkali hidup kita ya diperhadapkan pada ujian demi ujian loh. Yang kita tuh mau taat enggak? Kalau kita gagal, kita enggak dapat upahnya dari situ. Saya nggak tahu saat-saat ini ya ujian-ujian apa yang sedang saudara alami dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara taat dengan Tuhan, saudara nurut aja, saudara akan dapat berkat-berkat yang nggak disangka, betul-betul nggak disangka. Cuma taat nurut aja. Ketika saya nurut ya, oke, aku berkati rumah Bu Ari, aku doakan. Ternyata ketika kita nurut melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tuh sedang bekerja atas hidup kita loh. Ini yang betul-betul saya dapat. Tuhan bekerja atas hidup kami. Dan di situ setelah saya pulang, saya dengar cerita istri saya. Hah? Kok bisa begitu ya? Langsung saya doa, saya bilang Tuhan, untung ya saya taat ya. Untung ya saya taat. Saya nggak tahu kalau saya nggak taat gimana. Kalau saya mikirin leyeh-leyeh, kalau saya mikirin ya udahlah, ini aja lah. Besok-besok kan masih bisa. Saya nggak tahu lah gimana. Tapi saya tuh taat. Tuhan, setelah itu saya doa, Tuhan, Kau mengajari saya sesuatu hari ini. Ternyata ketaatan itu sangat-sangat mahal harganya. Tuhan pagi hari ini sedang mencari orang-orang yang taat. Taat itu bukan hal-hal yang besar aja, tapi hal-hal yang kecil, hal yang sepele. Contoh misalnya saudara saat ini disuruh pemerintah pakai masker. Ini jemaat pakai masker semua nih. Taat. Saya percaya dari ketaatan kecil aja saudara bisa dihindarkan sesuatu tuh yang buruk. Itu sebabnya ketika kita membagikan masker, satu masker cuma 1.000. Dari ketaatan yang kecil aja. Itu bisa mengubah sesuatu yang luar, bisa menjadikan sesuatu, menyelamatkan banyak orang. Luar biasa. Makanya saya bersyukur benar.
Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang betul-betul mengerti hatinya Tuhan. Saya tahu ini kehendak Tuhan. Kita buat masker. Dan saya bilang sebelum tahun ini selesai, kita tuntaskan 10.000 masker. Dan kita bagikan kepada setiap kota demi kota, beberapa daerah, pulau demi pulau. Saya percaya ini akan jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa, Tuhan baik. Dan saudara tahu kami tetap ya tidak hanya masker. Setiap minggu teman-teman Permata Berbagi Berkat mereka masak. Ya, masak, terus masak. Saya bilang ini loh ketaatan yang konsisten luar biasa. Biasa orang taat cuman mut-mutan. Tapi ini konsisten setiap minggu. Pak, kita harus berbagi, Pak. Kita harus berbagi, Pak. Wow. Lanjutkan, saya bilang. Lanjutkan. Sampai sekarang, saudara. Kemarin Sabtu teman-teman juga masih masak lagi. Dan dibagikan ke beberapa jemaat. Dan kalau kadang kita selang-seling ya saudara. Kadang beberapa saudara jemaat yang memang udah sepuh-sepuh. Yang mereka di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Kadang juga kita bagikan juga kepada warga-warga sekitar masyarakat. Ya saya sangat bersyukur memiliki jemaat yang taat kepada Tuhan. Saudara, saya percaya saudara tidak taat kepada saya, tapi saudara menangkap isi hatinya Tuhan. Sehingga saudara lakukan itu dengan ketaatan dan kesungguhan. Saya percaya buahnya akan luar biasa. Saya percaya mereka semua yang terlibat tidak akan pernah kekurangan hidupnya. Saya percaya itu. Sebab saudara menabur, memberkati orang-orang yang kekurangan. Warga-warga sekitar, masyarakat-masyarakat. Saya percaya saudara yang menabur tidak akan pernah kekurangan dalam nama Yesus, saya percaya. Saudara yang mengambil bagian. Kalau saat ini saudara mungkin di rumah saudara ada saudara yang belum mengenal Tuhan, tabur di masker. Kenapa? Karena masker itu simbol menyelamatkan. Saudara tabur yang terbaik buat Tuhan di situ. Saya percaya saudara tabur sekian, 100 jiwa, 1000 jiwa diselamatkan. Dengan tindakan iman saudara, saudara sedang memenangkan keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya ini satu tindakan profetis sebetulnya. Kalau saudara percaya ini, saudara lakukan ini, jadi berkat luar biasa. Luar biasa. Saya bersyukur sekali lagi, saya ngucapin terima kasih. Saudara yang masih tetap setia menabur, ada yang nabur beras, juga untuk Permata Berbagi Berkat, nabur bahan-bahan makanan, nabur tenaga, wow. Saya ngeliat ada beberapa warga baru, luar biasa di Permata Berbagi Berkat. Wah puji Tuhan. Yang mau terlibat, terlibat bagian, ambil bagian. Saudara bisa ambil bagian apa? Kalau saudara nggak bisa terlibat, tabur apapun, bahan, apa yang saudara bisa berikan. Sebagai tanda bahwa iman kita, hati kita untuk jiwa-jiwa. Saya percaya akan semakin banyak jiwa-jiwa akan kita jangkau. Dan kita semua akan membagikan kasih itu kepada mereka semua. Amin saudara. Haleluya. Buka bersama saya di 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Luar biasa, luar biasa. Saya kalau cerita berbagi kesaksian, saya bisa nggak bagikan firman hari ini. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Oh haleluya. Kita belajar ya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Ini yang firman yang didapatkan istri saya, betul ya? 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Siapa yang percaya dia Allah yang setia? Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika saya baca firman Tuhan ini, dia Tuhan yang setia. Kalau mungkin saudaramu, pasanganmu, rekan kerjamu, temanmu, mereka tidak setia kepada engkau. Sekali lagi, firman ini ada kabar baik pagi hari ini. Firman ini berkata bahwa dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu sendirian. Saudara dalam masalah, dalam pergumulan apapun, dia Tuhan yang setia. Lihat, ia akan menguatkan hatimu. Wow. Saudara, Tuhan tahu saat kita lemah. Tuhan tahu saat kita tidak berdaya.
Justru kuasa Tuhan sempurna. Amin. Di saatku tak berdaya. Tahu lagu itu, ingat? Kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu, ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat nyata dalam hidup saudara. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu luar biasa terhadap yang jahat. Wow, Tuhan tuh setia. Dia menguatkan saudara yang sedang lemah pada pagi hari ini. Tidak hanya menguatkan, dia berjanji, dia pelihara saudara. Sekali lagi saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi saya mau beritahukan bahwa dia Allah yang setia. Kalau kami mengalami kesetiaan Tuhan, saya belajar satu. Saya belajar tetap taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang dia perintahkan. Dan dia juga mengajari setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada yang kebetulan kalau saudara hadir pagi hari ini. Saudara juga yang mendengar lewat live streaming. Bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada yang kebetulan. Dia mengasihi setiap kita. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk hidup rumah tanggamu. Jangan mengharapkan itu, tapi harapkan, tapi terus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara gak perlu berharap banyak hal. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Pasti. Beberapa kali saya melihat Tuhan luputkan kami dari sesuatu yang jahat. Selama hidup kita ini hidup di dalam ketulusan, melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya tahu soalnya, selama kita mencari perkenanan manusia, kita tidak akan pernah mendapat perkenanan Tuhan. Tapi ketika kita mencari perkenanan Tuhan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar, gak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saya selalu bicara, saya selalu bagikan firman kepada saudara, supaya saudara tidak mengikuti saya. Ikutlah Yesus, maka kamu akan hidup, kamu akan diselamatkan. Saya selalu mengharap saudara mentaati firman-Nya. Ketika saudara berjalan sesuai dengan firman-Nya, janji-janjinya tergenapi dalam hidupmu. Saudara tidak harus mendengarkan perkataan saya, tapi saudara harus mendengarkan firman yang keluar. Dan itu akan mengubah kehidupan saudara. Sebab perkataan manusia tidak bisa mengubahkan. Tapi perkataan Tuhan, sepatah kata saja, itu sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Amin saudara. Siapa yang ingin dipercaya Tuhan lebih lagi? Amin. Kenapa saudara harus dipercaya sama Tuhan? Ketika saudara melakukan segala sesuatunya dengan ketaatan, sebab berkat Tuhan itu tersedia buat kita. Buka bersama saya di Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang bisa dipercaya mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Amsal 28 ayat yang ke-20. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat, katakan bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini bukan saya yang bicara kan? Ini Tuhan yang bicara atau saya yang bicara? Saya hanya memperkatakan firman. Saudara belajar ya ketika dapat firman ini, perkatakan terus. Saya ini orang yang bisa dipercaya. Saya orang bisa dipercaya. Saya layak terima dapat berkat. Saya layak mendapatkan banyak berkat. Amin. Saudara bukan berarti saudara naif, bukan berarti saudara terlalu angkuh, bukan berarti saudara terlalu kegeeran, bukan. Tapi ini memperkatakan firman, ini firman yang bicara.
Jadi ketika saudara berdoa, saudara harusnya berdoanya itu memperkatakan firman. Saudara berdoanya itu begini, aku nih orang yang bisa dipercaya. Aku nih orang yang bisa dipercaya, aku layak dapat berkat, aku layak. Amin. Jadi nggak salah saudara berdoa gitu. Loh Pak, itu bukannya nanti sombong, nggak rendah hati di hadapan Tuhan. Ini bukan soal kerendahan hati di hadapan Tuhan, ini soal saudara percaya nggak dengan firman. Amin. Kalau saudara mau hidup saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, pekerjaanmu diberkati, kau dapat promosi dari Tuhan, saudara harus bisa dipercaya. Harus bisa. Dipercaya dalam hal apa? Dalam mengelola keuangan, mengelola hubungan rumah tangga, mengelola berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, apa semua. Saudara melayani dipercaya apa dalam bidang pelayanan, melakukan dengan segenap hati. Kalau saudara tahu, saudara datang ibadah, oh ya ada protokoler yang berlaku, tadi saya bilang pakai masker, usia nggak boleh di atas 65. Saudara kalau misalnya jadi pelayan, saudara tahu, wah ini ada jemaat yang usianya lebih dari 65, saudara harus juga bilang bahwa, jangan Pak demi kebaikan. Jangan malah suruh datang terus bilang, nggak apa-apa, datang aja. Saudara jahat loh. Beneran saya kasih tahu. Saya harus bicara begini kepada saudara. Saudara tuh sedang berusaha membinasakan orang loh. Masa sih orang ibadah nggak boleh masa orang ibadah ditahan-tahan? Kita kalau sebagai pelayan, saudara tuh bisa menasehati. Masalah dia datang atau enggak ya itu kan urusannya pribadi masing-masing. Tapi kita sebagai pelayan bukan berarti menyuruh-nyuruh datang ketika dia usia udah lebih dari segitu. Tapi kalau dia datang ya itu ininya dia sendiri. Tapi bukan berarti kita menyuruh dia datang. Amin saudara. Ya, saya bicara begini pada setiap kita supaya kita nih memahami bahwa melayani itu, ingat loh saudara, Tuhan percayakan sesuatu yang besar loh dalam hidup kita. Saya percaya protokoler itu diterbitkan, diberikan supaya ini semuanya berjalan baik dan aman. Ya, pemerintah juga nggak sembarangan. Dan kita juga gereja ingin memberikan yang terbaik. Itu sebabnya saya tetap berusaha untuk tetap live streaming. Supaya teman-teman yang di rumah tetap bisa mengikuti ibadah. Mereka semua bisa mendapatkan berkat. Bukan berarti saya live streaming supaya khotbah saya bisa didengar di mana-mana. Enggak, saya nggak pernah berpikir gitu. Saudara kalau lihat sosial media saya nggak ada itu sebetulnya dari dulu. Ada khotbah di syuting nggak ada. Saya nggak pernah mau sebetulnya. Tapi karena saya berpikir ya domba-domba itu harus diberi makan. Saya punya tanggung jawab secara spiritual sebagai gembala. Entah itu domba-domba itu mau makan atau enggak ya terserah. Tapi buat saya adalah saya punya tanggung jawab secara spiritual di hadapan Tuhan. Saya harus beri makan domba-domba saya. Itu sebabnya saya kalau memberi makan saudara, itu pun juga saya berikan yang terbaik yang saya punya. Saya berusaha, saya cari Tuhan. Saya berusaha minta Tuhan sesuatu. Kau berbicara supaya ini diberikan makanan rohani yang the best. Dengan nutrisi dan vitamin-vitamin rohani yang besar buat saudara. Amin. Saudara diberkati gak sejauh ini? Amin. Saudara nangkep hatinya Tuhan? Ketika saudara nangkep aja sesuatu yang Tuhan sampaikan. Saya ini bukan orang yang pandai bicara. Tapi ketika saudara nangkep ini nih maksud Tuhan nih. Saudara sebetulnya Roh Kudus sedang bekerja dan bergerak di dalam saudara. Saya cuma minta Tuhan, hambamu ini bukan orang yang pandai bicara. Tapi cukup hamba minta Roh Kudus kau yang bekerja di dalam mereka. Menterjemahkan kata demi kata. Supaya mereka nangkap isi hatinya Tuhan. Bukan nangkap perkataan saya. Haleluya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua.
Yang akhirnya, kalau berbicara yang akhirnya, adalah pesan-pesan penting sebetulnya. Kesimpulannya, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ibu, bapak, saudara, Tuhan bertanya kepada kita secara pribadi, dapatkah kita dipercaya? Hal yang sama dia juga bertanya kepada saya pada saat saya renungkan firman ini. Dapatkah aku mempercayai kamu lebih lagi, Otu? Dan saya cuma datang sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, kau tahu hatiku. Apapun yang kau perintahkan, aku belajar untuk taat. Aku belajar untuk berjalan seperti yang kau kehendaki dan kau ingini. Sekalipun aku banyak hal yang tidak aku mengerti, tapi aku belajar taat. Melakukan apa yang kau perintahkan. Selama itu kau senang dan kau suka. Saya berdoa setiap saudara yang hadir di tempat ini, saudara juga memiliki kerinduan dan hati yang sama. Taat dengan Tuhan, amin. Taat dengan Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi saudara, begitu mencintai saudara. Tuhan begitu sayang dengan saudara. Saya berdoa sekali lagi jemaat di tempat ini mengalami dengan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Ketaatan dengan Tuhan membuat dia bekerja dalam hidup saudara. Tadi kami sudah saksikan di awal, istri saya cerita. Dan saya juga merenungkan di akhir segala sesuatunya di kesimpulan. Taat dengan Tuhan membuat Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Semakin dia percaya kepada kita, semakin dia memberikan berkat-berkatnya kepada setiap kita. Sebab dia tahu, dia menuntut bukan sekedar menuntut. Kalau dia menuntut kita untuk percaya, untuk bisa dipercaya. Sebab dia ingin memberikan, mempercayakan lebih lagi dalam hidup saudara. Makanya ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok bisa ya Bu Ari dapat rumah ya? Saya tuh sempat ketawa dan tersenyum sendiri kepada Tuhan gitu saudara. Kok bisa ya? Tuhan tuh ngasih tahu sesuatu di dalam hati saya. Ini pribadi ya saudara ya. Saudara jangan berpikir saudara jangan terima utuh ya. Ini pribadi ya. Lihat hambamu itu. Setiap kali saya ada di green room Permata Berbagi Berkat, dia tuh Bu Ari itu orang yang selalu pertama itu memberikan saya makan loh saudara. Diberi wedang dulu. Dia itu bisa menghargai orang yang memberi dia makan secara rohani. Sekali lagi saudara terima ini jangan terima secara mentah-mentah ya saudara ya. Saya tidak mau saya tidak, sekali lagi saudara tahu hati saya ya. Saya tidak pernah ingin diperlakukan seperti itu. No. Ya, sebab saya tahu berkat dalam hidup saya cukuplah. Saya tidak pernah ingin dihargai oleh orang. Saya lebih senang, lebih baik saya dihargai oleh Tuhan. Dia begitu mempersiapkan, bahkan saya selesai, piring saya diambil. Saya bilang Tuhan, itu yang membuat hati saya sejujur ya. Setiap kali itu saya bilang Tuhan berkati anakmu ini. Saya percaya, sebab firman Tuhan berkata, orang yang menerima nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Orang yang menerima orang benar sebagai orang benar, dia akan terima upah orang benar. Ternyata tuh ada upahnya saudara, segala sesuatu. Mereka yang menyediakan air segelas ini aja, Alkitab berkata, dia tidak kehilangan upahnya. Betulan saudara. Saudara mengerjakan segala sesuatu jangan untuk dilihat manusia. Tapi saudara melakukan segala sesuatu itu karena saudara ngerti firman. Itu jauh lebih baik.
Itu sebabnya kenapa kita sebagai orang percaya wajib ngerti firman. Supaya firman yang saudara tangkap, ngerti dan saudara lakukan, itu menjadi berkat dalam hidupmu. Kalau saudara nggak ngerti firman, saudara akan berjalan melayani nggak ngerti firman, jadi batu sandungan. Hidupnya nggak jadi berkat. Tapi saya ketika itu saya bisa lihat, ini kesetiaannya. Di Permata Berbagi Berkat juga Bu Ari setia. Dan saya ngeliat, saya dengar teman-teman kesaksian di Permata Berbagi Berkat, saya bilang, Tuhan, aku ini gak bisa beri apa-apa, tapi Kau tahu kesetiaan mereka. Bahkan saat mereka kekurangan, mereka gak cerita loh sama saya loh. Tapi Tuhan justru bekerja dalam hidup mereka luar biasa. Dan mereka kesaksian setelah itu bilang, Pak, sebetulnya saya kondisi seperti ini Pak, tapi puji Tuhan. Tuhan tolong saya, kebutuhan keluarga saya bilang, wah Tuhan, yang seperti ini loh. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ini loh sebetulnya. Saya berdoa, setiap saudara semua mengalami Tuhan, mengalami Dia. Saya sungguh berdoa. Tetap jagai hatimu dengan ketulusan, amin saudara. Jangan mengharapkan apa-apa, jangan mengharapkan apa-apa. Manusia mengecewakan, percayalah. Manusia mengecewakan, percayalah. Tapi kalau saudara memandang Tuhan, saudara tidak akan melihat manusianya. Tapi saudara melihat bahwa hatimu sedang diuji. Apakah hatimu itu tetap melihat kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, atau tetap memandang kepada dirimu sendiri yang ingin diperhatikan. Muncul nanti rasa mengasihani diri sendiri, hati-hati. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Saya bisa merasakan pertumbuhan-pertumbuhan yang Tuhan taruh. Saya bisa melihat ada bunga-bunga sudah bermekaran di dalam hati saudara. Artinya, ini saya melihat loh, betul loh. Artinya beberapa saudara sudah mulai berkembang. Tidak hanya bertumbuh, tapi saudara mengalami perkembangan. Tinggal nanti buah-buahnya akan dituai pada musimnya. Saya percaya. Siapa yang percaya akan menerima buah-buah kebenaran itu? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Mari semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Bisa saya didapati tubuh dan roti dan anggur. Oh ramalamaya syataka yadabalata payase. Makasih Bu Andi, makasih ya. Siapa yang belum menerima tubuh dan darah Yesus bisa lambaikan tangan saudara kalau sudah saudara belum menerima. Udah semua ya? Oke, saudara bisa buka. Ya, udah dapat Bu Lili, gantiin punya Bu Andi aja. Ya, terima kasih. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia, Kaulah Tuhan mulia. Mari muliakan Dia. Mengatasi bumi, Kau dimuliakan dari segalanya.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kaulah Tuhan mulia. Keluar dari hatimu, mengatasi bumi. Kau dimuliakan dari segalanya. Kaulah Tuhan mulia, Kaulah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mengatasi bumi. Kau dimuliakan dari segala. Mari semua angkat tangan, katakan, Kau kami sembah Tuhan. Kau Kau kami sembah. Oh Rama ya Shande Kere Rabarala Dabaya Su. Oh Kau kami sembah. We worship You, we worship You, we worship You. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Kau ku sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh rebalabaya shereta endabaya sokoro polata saka. Oh ramera na seo do soko polata. Oh ramera maya sareta ya soko polata. Oh rebalabaya sende ke rebalabaya so. Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Eremose que remapaya sagara. Oremaya sorro do soko. Ombaya ta soko reta sekendakaya. Shende pora ta serre kaya ta. Shere balabaya sandara. Shere baya sorre ta soko. Shende pere baya soko. Orre baya serro do copo ya sende que. Orre baya senda baya tama. O como ya sende pokora ta sakaya nama. O ya sende pere ta soko. Onde bea sende que da baya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shanda malala maya sanda kaya rabalata ya so.
Angkat tubuh dan darah Yesus. Angkat setinggi-tingginya lebih dari kepalamu. Kami mengagungkan Engkau lebih tinggi dari apapun juga. Lebih dari kepala kami, lebih dari hikmat manusia. Lebih dari hikmat kami tahu Kau bekerja. Kau sanggup bekerja melebihi kemampuan pemikiran kami. Itu sebabnya kami angkat setinggi-tingginya tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Kau bekerja melebihi kemampuan manusia. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah betul-betul tubuh Kristus yang tercabik, yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan berkata bahwa Dia sudah tidak seperti manusia lagi. Hancur setiap keping demi keping tubuhnya tercabik. Dan sekujur tubuhnya berluluran dengan darah. Saudara lihat bahwa darah mengalir menutupi sekujur tubuhnya Yesus. Tubuh yang tercabik inilah yang ada di tangan saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Pada pagi hari ini saudara yang sakit, percayalah, segala sakit penyakitmu sudah ditanggung Dia di kayu salib. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan biar setiap daging yang tercabik ini yang sebentar kita akan makan juga boleh menghancurkan setiap kedagingan kita. Menghancurkan setiap keakuan kita, kesombongan kita ditaklukkan. Karena Yesus dagingnya tercabik buat saudara dan saya. Saat ini Tuhan, kami percaya ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Kami akan makan dan kami terima tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup kami tidak akan sama lagi. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah betul-betul tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, makanlah dengan iman. Terimalah mujizat dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengangkat cawan ini. Sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu Tuhan, Kau kumpulkan murid-Mu dan berkata bahwa ini adalah darah perjanjian baru, cawan perjanjian. Pada pagi hari ini kami angkat cawan ini setinggi-tingginya. Kami mengagungkan Engkau. Sebab dengan saat ini, kondisi seperti ini, kami ingin membangun perjanjian yang baru dengan Engkau. Kami akan jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Dengan mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Ada perjanjian yang baru. Karena Engkau sudah menebus hidup kami dari lumpur dosa. Dari kedegilan kami. Dari kenajisan kami, dari kekotoran kami, dari ketidaklayakan kami. Kau buat kami yang tidak berarti ini menjadi berarti. Kau membuat kami yang tidak berharga ini menjadi berharga. Bahkan Kau bentuk kami menjadi mutiara yang indah.
di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan. Sampai tidak ada lagi setetes pun di tubuh-Mu. Dan Kau buktikan kesetiaan-Mu kepada kami umat-Mu. Kau begitu mencintai kami. Dan Kau jadikan kami biji mata-Mu. Umat yang berharga, umat kesayangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau minum darah-Mu. Apakah saudara percaya betul bahwa ini adalah betul-betul darah Kristus yang tercurah dalam hidupmu, yang menebus hidupmu? Kalau saudara percaya betul-betul bahwa ini adalah darah Yesus, minumlah dalam nama Yesus. Yesikira masaka ya masyaka ya Rabbais. Syara malama ya masakira tasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai Allahmu seumur hidupku. Sekali lagi saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, angkat persembahan saudara. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya